Iman itu harus 3 level, roh, jiwa, dan tubuh. Yang kelima adalah perisai iman. Firman Tuhan berkata begini. Nah ini ya perisainya ya. Perisai kalau ada ya di dalam penglihatan ya. Kami dulu waktu berdoa ya kita mendapatkan penglihatan. Orang Kristen itu ada yang perisainya itu kecil saudara di roh. Ada yang perisainya itu seperti polisi itu yang kotak itu ya kayak tadi itu yang digambar ya. Yang digambar ini kotak besar yang punya polisi-polisi itu kan biasanya gini. Setinggi tubuh, ini nggak setinggi tubuh, biasanya setinggi tubuh. Sehingga kalau ada kerusuhan, itu polisi-polisi bisa berlindung di tamengnya atau di perisainya. Karena setinggi tubuh, ya kan? Sering lihat kan, mereka begini kan. Nah, banyak orang Kristen itu ternyata perisainya ada yang kecil, ada yang besar, ada yang melindungi tubuh. Ada perisainya yang seperti benteng perlindungan. Kenapa berbeda-beda? Makanya Alkitab berkata bahwa perisai iman, bukan perisai yang lain. Firman Tuhan berkata begini. Lukas 17 ayat 6 berkata begini. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, tercampaklah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Juga di dalam Matius 17 ayat 20 berkata, Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Saudara, dikatakan kalau imanmu sebesar biji sesawi saja. Ini yang saudara lihat. Alkitab itu berkata di dalam Matius 13 ayat ke-32 berkata begini. Memang biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Benih terkecil dari segala jenis benih. Tapi waktu bicara iman, Tuhan berkata, asal kamu punya iman sebesar biji sesawi. Artinya apa? Imanmu itu kecil sekalipun, asal teguh, itu sudah besar. Iman itu sebenarnya bukan perasaan, bukan masalah besar kecil. Kan kalau perasaan merasa imanku kecil, imanku besar. Tapi yang terpenting itu engkau tidak goyah. Itu adalah benteng. Contohnya begini. Waktu kekhawatiran melanda. Misalnya saya contohkan apa ya? Kalau perang aja deh, peperangan aja ya. Tapi di dalam kehidupan banyak contohnya ya. Tapi ini masalah misalnya perang. Kita berperang menghadapan dengan setan misalnya. Di sini takut, di sini ragu-ragu. Asal kita tidak mundur, kita tetap tatap setan dan kita tengking, dia pasti pergi. Karena intinya iman itu bukan perasaan yang besarnya, tapi keteguhan untuk tidak mundur. Itu adalah perisai. Makanya nggak peduli sebenarnya imanmu cuma sebesar biji sesawi. Padahal biji sawi itu terkecil di antara biji. Tapi asal teguh memegang firman, maka saudara pasti menang. Janjinya pasti digenapi. Di dalam kitab Ibrani berkata begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, iman harus ada 3 level. Yang pertama roh, kedua jiwa, ketiga tubuh. Iman itu harus 3 level, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, saya jelasin dulu ya, dalam jiwa, roh dulu.
3 level iman. Alkitab berkata begini. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Ini level roh. Karena saudara percaya walaupun tidak melihat. Saudara percaya Yesus walaupun saudara tidak pernah melihat Yesus. Saudara percaya di dalam Yesus ada keselamatan walaupun saudara nggak pernah lihat surga dan neraka. Tetapi saudara percaya atas janjinya roh. Tapi di level jiwa, di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada imajinasi. Di dalam jiwa, Alkitab berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima, maka itu akan terjadi kepadamu. Engkau telah menerima, jiwamu mulai bisa mengimajinasikannya, bahwa apa yang saudara minta, sudah saudara terima. Saudara mulai bisa melihat apa yang saudara doakan walaupun belum menjadi kenyataan. Waktu saudara merindukan keluarga yang harmonis, saudara harus sudah mulai bisa melihat di dalam imajinasi saudara bagaimana keluarga saudara harmonis. Saudara sudah bisa membayangkan anak saudara sukses, anak saudara jadi anak yang takut akan Tuhan, dia tunduk pada orang tua, mengasihi orang tua, dia menjadi berhasil. Saudara mulai sudah bisa mengimajinasikannya seperti yang dilakukan Yakub. Dia pada waktu minta kepada Tuhan supaya dia mendapatkan upahnya. Dia berkata, aku menginginkan domba, kambing yang bercoreng-coreng, yang berbelang-belang dan berbintik-bintik. Dia tidak hanya berdoa. Pada waktu dia berdoa, dia percaya bahwa itu akan terjadi karena dia percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah, itu di roh. Lalu masuk di level jiwa, dia mulai membayangkan bahwa apa yang dia doakan pasti dan sudah terjadi. Makanya dia sudah membayangkan kambingnya nanti bercoleng-coreng, berbelang-belang. Dia sudah bisa melihatnya. Lalu di level tubuh. Ini yang di level tubuh. Firman Tuhan berkata gini, karena aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan bukan ini, yang tubuh ini ya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga berkata-kata, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Di dalam tubuh artinya firman Tuhan berkata begini, tetapi mungkin ada orang yang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadaku imanku dari perbuatan-perbuatanku. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Dikatakan iman bekerja sama dengan perbuatan, baru iman itu menjadi sempurna. Iman plus perbuatan, baru iman itu terjadi menjadi sempurna. Pada waktu orang itu berdoa, dia bisa mengimajinasikannya. Dia sudah percaya dia menerimanya. Tindakan imannya, dia sudah memperkatakannya. Sudah bisa bersyukur, dia sudah bisa memperkatakannya bahwa dia telah menerima apa yang dia doakan. Dan dia juga bertindak. Pada waktu Yakub percaya bahwa domba dan keledainya, kambing dombanya nanti akan berbelang-belang berbintik-bintik. Dia mulai menyiapkan, daunnya dikasih belang-belang, daun-daun yang dibuat biasanya mereka makan dan berkelamin, di situ dikatakan dikasih daun-daun yang berbelang-belang. Dia sudah bertindak. Dan perisai itu adalah orang yang mempercayai firman dan mengerjakannya. Firman menjadi
daging. Makanya pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta, dia berkata, tunjukkan dirimu kepada para imam-imam. Mereka harus ketemu imam-imam dalam perjalanan mereka sembuh. Iman harus 3 level. Seringkali orang Kristen baru di sini. Di sini itu bukan di sini percaya. Tapi di sini gak bisa percaya. Seringkali yang menghalangi kita percaya kan otak kita. Lalu mulut kita mengeluh. Makanya pada waktu kita sudah didoakan, jangan batalin dengan perkataan kita. Iman. Itu menjadi perisai. Pada waktu ada masalah terjadi. Masalah itu kan gini ya, peperangan dengan setan itu memang Alkitab berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Betul. Tapi iblis yang bukan darah dan daging sering memakai darah dan daging, yaitu memakai manusia. Makanya banyak orang Kristen hanya waspada kepada setan, tidak waspada kepada manusia yang dipakai setan. Kita memang tidak berperang melawan mereka, tapi harus waspada apa yang ada di balik mereka. Mereka bisa melemahkan iman kita, mereka bisa memfitnah kita, mereka bisa menyerang kita, mereka bisa menjatuhkan kita. Saya kasih contoh Ahok lagi ya, yang contoh yang real ya. Pada waktu dia difitnah dan orang berusaha menjebloskan di dalam penjara. Yang membuat dia teguh tetap berdiri karena dia percaya. Pembelaan Tuhan itu pasti ada. Kebenaran pasti ada. Pada waktu dia memegang firman, itu menjadi perisai. Itu yang membuat dia tidak goyah. Pasti di hatinya, dia kan sempat cerita, di hatinya sempat marah. Dia kecewa bahkan dia kecewa dengan semua orang, bahkan kepada Jokowi. Tapi tetap teguh, itulah iman. Walaupun sempat ragu-ragu, sempat marah, sempat kecewa, tapi tidak mundur untuk tetap menerima apapun konsekuensinya, dia terima. Itu benteng. Itulah iman. Iman, sekali lagi saya berkata, iman itu berarti, iman kan tanpa perbuatan, maka iman itu mati, kosong. Bahkan Tuhan katakan seperti tubuh tanpa roh, maka akan mati. Tubuh tanpa roh itu mati. Jadi kalau iman saja, tanpa engkau melakukannya, itu mati. Tuhan dulu kasih gambaran saya, iman itu, Tuhan itu waktu itu di depan saya ada kipas. Tuhan katakan begini, iman itu seperti kipas angin dan listrik. Sebelum engkau konekkan, colokannya ke listrik, kipas itu tidak akan bisa berputar. AC tetap tidak akan menjadi AC, tidak berfungsi dengan apa yang kita harapkan. Kita berharap AC bisa dingin. Tanpa engkau mencolokkannya ke listrik, dia tidak jadi dingin. Demikian juga dengan microwave. Kita berharap microwave akan menghasilkan panas untuk manasi makanan kita. Tapi tidak akan pernah menghasilkan kalau engkau tidak mencolokkannya ke listrik. Jadi Tuhan berkata pada saya, itu seperti iman dan perbuatan. Harus dikonekkan. Nggak konek, maka dikatakan bukan perbuatan dan iman konek menjadi iman yang sempurna. Itu akan menghasilkan apa yang kita harapkan. Dan kemudian Alkitab, tadi saya katakan, iman itu melakukan firman. Salah satu benteng dalam hidup kita, perisai, adalah penguasaan diri. Alkitab berkata, penguasaan diri pada waktu engkau percaya dan mengerjakannya, maka itu menjadi benteng. Ada banyak orang yang hidupnya hancur hanya karena tidak punya penguasaan diri. Penguasaan diri itu bukan seperti perisai, tapi seperti benteng. Tuhan tunjukkan kepada saya, orang yang punya iman dan melakukan pada waktu Tuhan berkata penguasaan diri, dia melakukannya, itu enggak cuma jadi perisai, tapi jadi benteng perlindungan.
Makanya orang yang tidak mudah dihancurkan adalah orang yang punya penguasaan diri. Dia punya keteguhan, dia tidak gampang dihancurkan, dia tidak mudah dikoyak-koyakkan emosinya, dia tidak mudah untuk diprovokasi, dia tidak mudah dihancurkan imannya karena masalah penguasaan diri. Maka saya dulu pernah jelaskan di sini. Segala sesuatu kita lakukan dimulai dengan kasih. Maka di Alkitab, penguasaan diri itu paling terakhir. Penguasaan diri itu seperti penutupnya, pelindungnya. Saudara mengerjakan segala sesuatu dengan kasih. Yes, tapi tanpa penguasaan diri, semua bisa ambrol. Contoh, saudara orang yang punya belas kasihan. Tanpa penguasaan diri, saudara dimanfaatkan banyak orang sehingga belas kasihanmu menjadi ambrol. Saya dulu orangnya belas kasihan sampai dimanfaatkan. Belas kasihan saya tidak memulihkan banyak orang, tapi membuat orang banyak menjadi berdosa karena mereka memanfaatkan saya kan jadi berdosa. Tidak mau berubah. Misalnya orang minta uang, hutang, tidak bayar, saya tetap hutangi lagi. Karena belas kasihan tidak penguasaan diri, menghancurkan hidup saya dan orang yang saya tolong tidak pernah berubah. Ada banyak cewek-cewek yang hancur karena belas kasihan kepada pacarnya, padahal pacarnya itu sangat temperamen, tapi karena pacarnya ngomong, kalau aku nggak sama kamu nanti bunuh diri, hidupku akan kacau dan sebagainya, belas kasihan. Makanya penguasaan diri adalah benteng. Bukan cuma perisai, itu yang Tuhan perlihatkan pada saya. Orang punya iman, dia punya perisai. Tapi pada waktu dia melakukan iman itu, penguasaan diri, itu menjadi benteng. Makanya perisainya adalah iman. Yaitu mempercayai setiap apa yang Tuhan katakan. Bahkan iman di sini termasuk adalah, perisai di sini adalah pikiran yang positif. Firman Tuhan katakan, pikirkan apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang benar, apa yang kudus, apa yang mulia. Itu pada waktu serangan musuh itu kan nggak langsung setan. Orang bisa memakai manusia. Ada seorang bapak ya, saya langsung lihat, waduh dia ini seorang bapak yang bijaksana, bapak yang idola lah ya, bapak yang ideal. Bapak yang sangat bijak. Anaknya, dia punya anak laki-laki. Nah, orang tuanya ini seorang, anak laki-lakinya itu mau menikah dengan seorang perempuan. Perempuannya itu, beritanya itu perempuan ini udah perempuan nakal ya gitu. Pokoknya jelek sekali lah namanya. Terus semua berita karena perempuannya itu artis, jadi seluruh Indonesia tahu kejelekannya, dia banyak dihujat, dia dimaki-maki. Tapi anaknya bapak ini jatuh cinta sama perempuan ini. Padahal bapaknya ini mau menjodohkan dia dengan anak seorang pengusaha. Perempuannya itu seorang dokter, orangnya juga sangat cantik. Pokoknya keren lah gitu loh. Bukan. Tapi anaknya ini melihat fotonya aja nggak mau. Prianya ini setia. Jadi tetap senang dengan perempuan itu. Dan akhirnya anak ini kawin lari sama perempuan itu. Terus yang luar biasa itu, bijak itu, dia bilang begini. Namanya anak kalau sudah jatuh cinta, walaupun tadinya kami gak setuju sebagai orang tua, kami harus mengikuti apa yang anak kami mau, karena dia memang cinta dia. Akhirnya orang tuanya ini kemudian menelpon anaknya bahwa dia mau terima dan dia akan membuatkan resepsi. Tadi kan juga kawin lari ya. Tapi bapaknya untuk menunjukkan dia menerima dan dia buatkan resepsi. Dan ini yang kata-kata yang luar biasa. Karena dia sudah menjadi istri anak saya, dia sudah menjadi menantu kami, berarti dia anak kami. Terus anak-anaknya dikumpulkan. Mereka katakan ini, dia sekarang sudah menjadi istri kakakmu. Jadi mulai sekarang, apapun orang yang ngomong tentang dia adalah bagian dari keluarga kita. Kita harus bela. Kemudian dia bilang gini, karena dia sudah menjadi istri kakakmu dan sudah menjadi bagian dari keluarga kita. Sejak hari ini, kita bertanggung jawab mengangkat derajat dia. Itu orang tua yang luar biasa. Bukan malah mengucilkan, karena nama baiknya juga pasti ikut tercemar. Karena banyak orang yang ngomong, kenapa orang kayak gitu dijadikan mantu? Tapi dia berkata,
Sejak anak ini jadi mantu kita, maka dia anak kita yang kita harus bela, kita harus angkat derajatnya. Itu dia diserang semua orang dari tetangga-tetangganya, semuanya ngomong, ngapain kamu punya mantu seperti itu? Kenapa? Saudara, kalau dia satu tidak punya penguasaan diri dan tidak berpikir positif, dia mungkin akan terjadi pertengkaran dengan anaknya, mungkin dia akan terpisah dengan anaknya, keluarganya bisa hancur. Tapi dia punya penguasaan diri dan dia berkata begini. Yang ini yang saya menjadi berkat ya. Dia bilang begini, setiap orang bisa buat salah, tapi semua orang bisa berubah. Selama kita mendukung dia untuk bangkit dan kita memberikan kasih kepada dia, dia pasti bangkit. Pikiran positif dia membuat orang yang menyerang dia pada akhirnya memuji setiap keputusan dia. Pikiran yang positif adalah perisai. Bukti bahwa saudara percaya kepada firman. Karena saudara melakukan firman. Yang terakhir, firman Tuhan berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Pada waktu kita lebih percaya kepada firman dan janjinya daripada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, maka kepercayaan atau iman kita bukan hanya menjadi perisai, tetapi menjadi benteng yang kuat bagi saudara. Itu sebabnya saudara tidak mudah ditaklukkan, dihancurkan, tidak mudah dibuat kecewa, tidak mudah dikalahkan, tidak mudah digoyahkan, tidak mudah digoncangkan oleh keadaan. Jangan lupa subscribe.